Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini Bu Indah akan mengajarkan mengenai hak pekerja. Setiap orang di dalam perusahaan atau pekerja memiliki hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang. Pekerja adalah setiap orang yang mampu menghasilkan atau melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri dan untuk masyarakat. Nah, hak-hak pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, dalam undang-undang tersebut, hak-hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak atas berserikat atau berkumpul, hak atas perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas diproses secara hukum, kemudian hak untuk diberlakukan sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas suara hati. Mari kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan hak-hak tersebut. Hak atas pekerjaan adalah hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam undang-undang ini memang telah disampaikan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, Anda perlu bersaing dengan warga negara yang lain. Memang tugas pemerintah menyediakan lapangan kerja. Tetapi lapangan kerja seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Jadi juga adalah kewajiban setiap orang untuk memastikan dirinya memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa dipekerjakan oleh perusahaan. Baik, kita lanjutkan. Hak pertama juga adalah hak atas upah yang adil. Upah adalah hak legal yang dituntut sejak dia mengikatkan diri bekerja di perusahaan. Upah diberikan kepada pekerja itu adalah upah yang adil. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Misalnya, seorang dalam posisi tertentu tidak boleh dibedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, apakah dia perempuan atau laki-laki, dia tentu harus mendapatkan upah yang sama. Demikian juga apakah dia agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dia tidak boleh mendapatkan tindakan diskriminatif. Upah yang diberikan harus adil kepada setiap orang. Nah, saya menyampaikan ada dua kasus di sini yang saya ambil dari YouTube. Kasus yang pertama, yang ini, saya tidak akan klik, nanti Anda klik sendiri di YouTube untuk mengurangi jumlah kuota ya. Nanti Anda klik di YouTube. Di sini di kasus pertama adalah terkait dengan perusahaan yang dituntut oleh karyawan karena tidak menyediakan slip gaji. Dianggap bahwa perusahaan menyembunyikan sebuah data atau merahasiakan data yang seharusnya dia bagikan kepada karyawan secara transparan. Nah, di kasus yang kedua, juga dari YouTube, Anda tolong klik nanti di YouTube, adalah kasus di mana perusahaan dituntut oleh serikat pekerja atau karyawannya karena tidak memberikan upah sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan standar gaji atau UMK, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, ada kebijakan yang melindungi pekerjaan terkait dengan struktur upah, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 3. Yang diatur adalah upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan
kegiatan lain di luar pekerjaan. Upah karena menjalankan kerja waktu istirahat. Jadi ada jam istirahat yang didapatkan 1,5 jam istirahat, kemudian ada 1 hari dalam waktu seminggu Anda mendapatkan waktu istirahat dan itu dibayar. Kemudian 12 hari dalam setahun Anda boleh istirahat atau libur atau cuti tahunan. Nah, itu tentu adalah upah yang dibayar pada saat istirahat. Kemudian ada denda, potongan upah, ada bentuk dan cara pembayaran upah, ada struktur, ada upah sangon, dan ada pajak penghasilan. Hak selanjutnya adalah hak berserikat dan berkumpul. Hak berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia. Biasanya setiap perusahaan memiliki serikat pekerja. Kalau di hotel ada serikat pekerja hotel. Kemudian mereka biasanya berhubungan dengan upah yang terkait dengan tuntutan dengan upah yang adil. Saya lanjutkan. Ada hak atas perlindungan keamanan dan keselamatan kerja. Lingkungan pekerjaan penuh dengan risiko. Misalnya Anda bekerja di pertambangan, itu risikonya cukup tinggi. Atau Anda bekerja di rumah sakit saat ini seperti dalam hubungannya dengan pandemi COVID-19, risiko bekerja di rumah sakit sangat tinggi. Sehingga karyawan berhak mendapatkan alat pengaman dan perlindungan lainnya. Ya, APD wajib diterima karyawan secara gratis. Rumah sakit berkewajiban memberikannya kepada karyawan. Kemudian karyawan perlu mengetahui risiko dari pekerjaannya. Dan setiap karyawan tetap berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Kalau dalam ini adalah BPJS. Maaf, ini angkanya salah, 1, 2, 3, 4 harusnya ya. Jadi meskipun Anda bukan pegawai negeri, kalau Anda adalah karyawan tetap sebuah perusahaan, Anda tetap akan mendapatkan pensiunan. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur dan akan dipotong secara otomatis dari gaji kalian. Nah, kemudian ada hak untuk diproses secara hukum. Sekiranya Anda melakukan pelanggaran atau pekerja melakukan pelanggaran, pekerja tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan atau membela diri, membuktikan kebenaran yang terjadi. Jadi tidak boleh ada pemecatan secara sepihak. Jadi karyawan tersebut punya posisi untuk membuktikan dengan bukti dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk diproses secara hukum. Hak selanjutnya adalah hak untuk diperlakukan sama. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran publik. Dalam hal penerimaan karyawan, dalam penerimaan jabatan tertentu atau promosi tertentu harus objektif, rasional, dan transparan. Tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya khusus warga Bali boleh melamar di perusahaan BNI, tidak boleh. Semua suku, ras, agama, dan warna tertentu. Nanti akan seleksi berdasarkan kompetensi, berdasarkan penampilan. Nah, selanjutnya adalah hak atas rahasia pribadi. Hak atas rahasia pribadi itu artinya setiap karyawan berhak untuk datanya disimpan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain di luar pengetahuannya. Karena ada banyak data pribadi yang wajib disetorkan kepada perusahaan. Kemudian ada hak atas kebebasan suara hati. Hak atas kebebasan suara hati terkait dengan pemilihan pimpinan daerah atau pimpinan perusahaan. Jadi apakah dia memilih Partai Golkar, PDI, Demokrat, itu adalah hak seorang karyawan. Perusahaan tidak boleh mencampuri. Nah, kemudian di link YouTube yang ini
Bu Indah telah menyampaikan hak dan kewajiban karyawan, disampaikan juga di dalam YouTube ini dengan lebih atraktif. Nanti Anda cari sendiri. Di dalamnya termasuk bagaimana juga hukum ketenaga kerjaan. Anda silakan buka link YouTube ini. Di dalamnya juga disampaikan bagaimana kalau terjadi perselisihan. Sekiranya terjadi perselisihan, maka wajib untuk dirundingkan dulu secara internal dengan perusahaan. Nanti kalau tidak terjadi kesepakatan baru diproses secara hukum. Terkait dengan demo, kalau mau melakukan mogok, misalnya karyawan mau melakukan mogok kerja, maka wajib mengirimkan surat kepada perusahaan paling tidak seminggu sebelumnya agar perusahaan dan pihak-pihak terkait bisa melakukan tindakan antisipasi apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjutkan pada whistleblowing. Yang dimaksud whistleblowing adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau pimpinan atau pihak yang lain. Whistleblowing internal artinya untuk mencegah kerugian perusahaan internal karyawan. Sedangkan whistleblowing eksternal adalah membocorkan kecurangan perusahaan ke masyarakat. Jadi, menurut saya hal yang paling gampang atau paling mudah dilakukan ketika terjadi kecurangan lebih baik dibicarakan dulu secara internal untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya simpulkan bahwa setiap pekerja memiliki hak dan kewajiban dalam perusahaan. Hak pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Pekerja. Dan terakhir, whistleblowing terjadi kalau terjadi kecurangan dan ada seseorang atau sekelompok orang bermaksud membongkar kecurangan tersebut. Nah, ini adalah tugas yang sebenarnya menurut Bu Indah sangat ringan. Anda cuma menyampaikan apa yang ada di dalam slide ya. Kalau klik dulu kasus apa yang di YouTube satu, kemudian disimak, baru disampaikan. Jadi ini adalah tugas yang sangat sederhana. Silakan dicatat, kemudian dijawab, di submit di e-learning. Demikian untuk hari ini.